Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah tahapan bagaimana kita menjalani konsep masa depan yang telah kita bahas pada konten sebelumnya. Bagaimana sebenarnya harusnya kita dalam mengkonsep masa depan itu, konsep masa depan itu kan kita telah berbicara tentang konsep waktu, ngindung ke waktu mi bapak ke zaman. Kalau masyarakat menerjemahkan kan menginduk ke waktu berpatokan ke zaman kan gitu. Tapi intinya sebenarnya bahwa ke waktu itu kita itu harus memperlakukan seperti ke ibu. Dan ke zaman itu seperti ke bab. Jadi ibu itu berkaitan dengan ketekunan, tanggung jawab dan kesabaran. Tetapi kalau ke zaman kita itu emang harus ke bapak. Bapak itu kan mencari nafkah. Ya kita emang tidak boleh menafikan perkembangan zaman. Jadi kita terus setidaknya mengikutilah perkembangan zaman itu, jangan tertinggal. Kalau tertinggal itu berarti kan kita udah membuat kita berada di luar peradaban, di luar pagar peradaban. Jangan sampai kita termarginal. Kita harus menjadi tokoh utama dari mainstream perubahan zaman. Jadi kan kedua juga kita telah membahas tentang konsep zaman dalam tradisi Sunda kan. Undur zaman mawa zaman, saban zaman mawa lalakon. Jadi setiap pergolakan zaman itu membawa zaman. Dan setiap zaman itu membawa lalakon, pemeran sejarah dan tema-tema sejarah. Nah itu harusnya kita yang berada di puncak mainstream ini. Kita juga sudah membahas tentang kesinambungan sejarah. Bahwa salah satu ciri bangsa yang akan maju itu kan ada kesinambungan sejarah, ada komunikasi sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dulu sebenarnya kan udah diungkapkan oleh Prabu Darma Siksa itu, Raja Sunda ke-25 itu. Hananguni Hanaman ke, tan Hananguni tan Hanaman ke. Untuk masa depan ada ungkapan dari Prabu Tajimalela. Insun medal, insun madangan. Saya dilahirkan itu saya menerangi. Saya dilahirkan, saya mencerahkan. Nah untuk jadi pencerah-pencerah itu kan berarti kan harus agamanya hebat, ilmu pengetahuannya mumpuni, proses istihadnya itu harus terus menerus. Zaman itu kan selalu berubah. Nah ini kalau kita tidak mengembangkan proses-proses istihad, itu kita ketinggal zaman. Makanya orang taklid itu tidak akan pernah menjadi pencerah. Berarti dalam pendidikan orang Sunda itu harus mengembangkan supaya santri atau siswa itu menjadi mustahid, bukan menjadi taklid. Karena taklid itu tidak akan menjadi pencerah. Hanya mengikuti aja, mengekor. Jadi sekarang ini generasi muda ini, anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak kuliahan itu kan yang cerdas-cerdas lah. Harusnya kan mulailah mengembangkan pemikiran-pemikiran Sunda ini. Ingat ya, jadi kalau kita berbicara pemikiran Sunda ini, ya sebenarnya kita sudah berbicara tentang Islam. Kan sudah dibahas hubungan tradisi dengan agama itu. Bahwa buhun disuhun, sara dibawa. Nenek moyang yang intelek itu kan disebut buhun. Nah, berarti tradisi intelektualnya kita junjung tinggi. Nah, agama syara itu jadi pegangan, jadi Islam jadi pegangan. Jadi setinggi apapun itu pengetahuan kita ya pegangannya tetap Islam. Jadi jangan dibenturkan ya antara pemikiran-pemikiran Sunda dengan Islam. Jadi nggak ada. Tetap orang Sunda itu, syara itu, syariat Islam itu selalu dibawa. Selalu dibawa itu kan dipegang. Jadi pegangan. Jadi nggak ada kontradiksi antara pemikiran-pemikiran Sunda dan agama itu dalam Sunda itu. Jadi generasi muda itu daripada ikut-ikutan berbicara tentang Nusantara yang sekarang itu ramai. Nusantara itu bukan wacana dari Sunda. Nusantara itu kan kampanye-kampanye dari Majapahit. Jadi kita bukan dari bagian dari Majapahit. Kalaupun orang Sunda mau berbicara tentang negara, harusnya berbicara tentang negara Indonesia. Harus berbicara Indonesia ke depan bagaimana, kemajuan bagaimana, teknologi bagaimana. Jangan Nusantara, Nusantara itu masa lalu. Generasi muda Sunda yang cerdas mulailah mempelajari pemikiran Sunda, bukan tradisi Sunda ya.
Karena nanti kalau udah berbicara pemikiran Sunda, kan bisa membedakan mana yang sesuai dengan tradisi Sunda, mana yang serapan dari suku bangsa lain, atau mungkin itu adalah proses desundaisasi. Jadi penghilangan identitas Sunda melalui proses-proses kebudayaan. Sekarang kita fokus kepada mempelajari pemikiran Sunda. Pemikiran Sunda. Karena dalam pemikiran Sunda itu hebat loh itu. Pertama itu berkonsep masa depan. Yang kedua itu adalah berorientasi kebaikan. Ketiga itu rasional. Keempat itu motivatif. Jadi kita masyarakat Sunda, generasi muda Sunda itu harus fokus ke depan saja. Jadi kenapa kita itu harus berbicara tentang konsep masa depan? Kalau masyarakat Sunda menjadi bagian Indonesia, ya kita berbicara Indonesia ke depan. Bagaimana berkeadilan, berkemakmuran. Jadi jangan aji mumpung kan itu. Aji mumpung jadi penguasa, aji mumpung akhirnya ngutang, akhirnya masyarakat digadekan, kan jangan seperti itu. Jadi masyarakat Sunda atau generasi muda itu fokuslah untuk ke depan. Makanya mulai sekarang fokus untuk mempelajari pemikiran tradisi Sunda. Jadi jika membaca naskah Uga Wangsit Siliwangi, di akhir naskahnya itu berbunyi demikian. Jika narindak ulah ngalieu ka tukang, bersegeralah bertindak, jangan melihat ke belakang. Ulah ngalieu ka tukang. Jadi intinya ketika kita itu berjalan ke depan atau berlari ke depan itu jangan menengok ke belakang. Jangan mengkonsep masa depan itu dengan konsep masa lalu. Itu Anda akan tetap ketinggalan jam. Nanti itu Anda itu akan kesandung terus. Kok lari menengok ke belakang? Kan tidak ada. Hebat sekali nih konsep ini. Dasar. Gini. Makanya jangan ngalieu ka tukang. Jangan menengok ke belakang. Jadi kalau ke depan itu konsepnya masa depan. Harus berangkat dari masa kini. Jadi realitas sekarang itu apa gitu ya. Jadi sekarang realitas orang Sunda itu gimana? Pertama ya mayoritas Islam. Bahkan dikatakan katanya orang Sunda asli itu sebenarnya kan Islam kan gitu ya. Ya mungkin ada sebagian kecil lah, tapi kan hampir 100% sebenarnya orang Sunda itu Islam. Yang kedua itu masyarakatnya, pendidikannya bagaimana? Banyak yang tertinggal, berarti itu yang mulai diperbaiki gitu. Terus ke ekonominya bagaimana? Ekonominya kok masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang kesusahan. Terus cara memperbaikinya bagaimana? Ya itu yang harus tradisi Sunda itu rasional. Hirup ku akalna. Kita jangan ngikuti pendidikan dari suku-suku bangsa yang anti intelektual. Ya kita ke bawah. Akhirnya kita hanya mengikuti aja. Padahal yang diikuti adalah anti intelektual. Rupanya ya harus dibuat sistematisasi. Itu kedepannya ya harus seperti itu. Jangan menolak gitu. Nggak ada dasar. Dalam tradisi Sunda itu kan hidup oleh akalnya. Mulai sekarang lah orang-orang cerdas itu mulailah fokus untuk mempelajari pemikiran tradisi Sunda. Jadi kembali lagi ke Jigera Narindak ulah ngalieu ka tukang. Jadi bersegeralah bertindak, jangan menengok ke belakang. Jadi masa lalu itu harusnya menjadi awahan. Jadi kalau kita mau lompat ke depan itu kan perlu awahan. Nah, awahan itu berarti kan dengan mempelajari pemikiran masa lalu yang intelek, yang mencerahkan, itu kan kita sudah membuat suatu awahan yang sangat bagus. Jadi ke belakang, kalau mau loncat ya lari shoot gitu. Jadi makanya kita harus mempelajari tradisi pemikiran Sunda supaya awahnya hebat. Jadi ketika kita loncat itu set gitu, kita itu udah terbang jauh. Loh, kok mengikuti tradisi orang yang anti intelektual, akhirnya kita di bawahnya. Jadi kita ini selama ini kan menjadi jati tapi yang junti ini yang berperan itu orang-orang junti ini, karena yang kita itu junti
Harusnya kita itu kalau merasa kita jati, kalau kita merasa seperti jati, seperti pohon jati, ya kita harus berperan, jangan kasih leko junti. Jadi bagaimana katanya berkaitan dengan Indonesia, kita itu harus jadi pelopor untuk kemajuan Indonesia ke depan itu. Menjadi pencerah-pencerah, pencerah hukum, pencerah ekonomi atau apa kan seperti itu bisa menjadi pencerah-pencerah. Jangan kita ikut-ikutan dengan berbicara Nusantara. Nusantara itu kan masa lalu mereka. Kita orang Sunda jangan terjebak. Nusantara itu kan masa lalu. Untuk apa? Indonesia kan maju ke depan gitu loh. Kok berbicara Nusantara aja gak habis-habis. Terus bagaimana katanya supaya masyarakat Sunda itu cepat membawa kemajuan negeri ini? Yang pertama itu ya kita harus mengkonsep masa depan itu. Menurut salah satu ahli peradaban itu kan suatu bangsa itu akan kelihatan itu berkemajuan atau modernnya ini dari dua kategori lah. Kategori yang ketiga itu kan mempelajari peradaban negeri yang sudah maju. Tapi yang dua kategori ini penting sekali. Pertama itu adalah kesinambungan sejarah. Jadi kenapa kita harus mempelajari sejarah? Sejarah itu kalau yang jelek-jelek itu kan kita rumuskan bahwa suatu kejelekan itu kita jangan terjebak pada kejelekan ini. Makanya kita rumuskan. Makanya yang kita utarakan terus-terus menerus adalah proses kebaikannya. Jadi kita itu jangan sampai masuk lubang berkali-kali gitu kan. Itu kan orang dungu katanya. Nah, masyarakat kita sebenarnya negeri ini kan kebanyakan itu masuk lubang itu berkali-kali. Akhirnya kan kata peribahasa Arab juga kan kalau orang yang masuk lubang sampai berkali-kali itu kan orang dungu. Kita jangan sampai terjebak pada, makanya orang Sunda telah telah mengkonsep masa depannya itu atau mengkonsep kehidupannya itu dengan akal, konsep akal. Akal itu kan alat yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Makanya kenapa sebenarnya penguasa-penguasa itu senangnya akal itu dikecam. Supaya masyarakatnya itu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Akhirnya yang salah itu dianggap benar kan. Karena kalau akalnya udah dikecam kan orang itu udah tidak berakal lagi. Berarti kan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya itu ya konsep yang pertama di Sunda itu ya emang orang Sunda itu konsep akal orang Sunda itu harus kita pegang supaya tidak jatuh berkali-kali ke tempat yang sama. Yang kedua itu konsep akal ya. Yang kedua itu ya emang ya itu konsep Yang pertama itu kan yang pertama itu harus ada kesinambungan sejarah. Jadi sejarah masa lalu Sunda itu telah dikonsep oleh Kambuhun itu kan tentang akal. Ya kita doktrin akal ini kita pertahankan meskipun ada serangan dari orang agama orang tradisi. Itu ciri Sunda loh, ciri Sunda. Berarti kan kita harus berbicara sejarah. Jadi sehingga ada komunikasi masa lalu, masa kini dan masa depannya itu ada komunikasi. Itu yang pentingnya itu sebenarnya. Jadi jangan ditutup-tutupi sejarah itu. Yang jelek ya jelek, kita vonis jelek. Yang benar kita ajarkan gitu. Itu kalau sejarah itu. Mungkin dalam Al-Qur'an juga laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi pada kisah-kisah masa lalu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir kan gitu. Dalam agama juga ya. Udahlah kalau yang itu. Kedua itu ya emang harus ada transformasi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Orang Sunda itu sekarang itu harusnya mulai mengembangkan tulisan. Para penceramah di Sunda itu harus mengembangkan tulisan. Jangan ceramah aja kan gitu. Anda itu penceramah itu akan hilang. Akan hilang. Kalau udah meninggal itu akan hilang. Tidak akan lagi itu. Karena ceramah itu kan hanya waktu itu aja. Generasi itu aja. Ya mungkin bisa diterima ini, tapi kan masa depan itu dianggap ketinggalan zaman. Makanya mulai para ulama, para intelektual Sunda itu mulai nulis. Apalagi nih generasi muda itu tulislah. Minimal itu ya sila keluarganya,
Terus tokoh-tokoh ulama di desanya tulis, ini ada tokoh ulama di desa kan itu, atau di kabupatennya masing-masing nulis lah anak-anak SMA atau perguruan tinggi itu. Masa hidup kita di jalan itu, jalan di dunia itu tidak ada yang ditinggalkan. Cobalah tinggalkan dengan tulisan gitu loh. Ya, makanya sepanjang hanya ceramah saja itu dikatakan bahwa bangsa itu tetap bangsa tradisional, bangsa ketinggalan zaman. Ya harus nulis lah, perpustakaan harus dibanyak ya di Tatar Sunda itu. Kumpulkan buku-buku itu, kan buatlah perpustakaan-perpustakaan di tiap daerah. Nah, nah ini akan menjadi revolusi intelektual. Gitu. Jadi masyarakat itu nanti ke depannya itu akan menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ingat loh dalam tradisi Sunda itu. Kata Prabu Wastu Kancana itu di prasasti yang ada di Ciamis itu, prasasti Kawali itu. Suatu bangsa itu kalau mau menang perang itu ya harus masyarakatnya sejahtera, harus makmur. Hebat itu tradisi Sunda itu. Cobalah bacalah yang nggak rugi daripada kita berbicara tentang Nusantara itu rugi malah kita itu. Mending berbicara tentang pemikiran Sunda. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.